Kita tahu kalau Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim paling banyak di dunia. Dari sekitar 2 miliar pemeluk Islam di dunia, berdasarkan data Desember 2021, penduduk muslim di Indonesia tercatat sebanyak 238,9 juta jiwa. Dan provinsi yang paling banyak muslimnya adalah Jawa Barat, dengan jumlah 46,92 juta jiwa. Pertanyaannya, tahukah kita siapa orang Sunda yang pertama kali tercatat sebagai pemeluk agama Islam? Nina Halubis dan kawan-kawan dalam sejarah perkembangan Islam di Jawa Barat menulis, orang pertama di Jawa Barat yang tercatat sebagai Muslim adalah Haji Purwa, seorang saudagar dari Kerajaan Galuh. Dalam sumber lain dijelaskan, sebelum memeluk agama Islam, Haji Purwa bernama Bratalegawa. Ia yang lahir pada 1350 Masehi itu merupakan putra kedua dari Raja Bunisora atau Kuda Lalean, penguasa Kerajaan Galuh yang bertahta sekitar abad ke-13. Berbeda dengan putra mahkota lainnya, Bratalegawa lebih senang berdagang ketimbang mengincar kekuasaan. Ia punya banyak kapal dagang dan sering berlayar ke tempat jauh dan biasa berlabuh di Cina, Campa, India, Sri Lanka, Persia, hingga ke semenanjung Arab. Saat melakukan perjalanan dagang ke India, ia banyak berinteraksi dengan para pedagang lain, termasuk dengan mereka yang berasal dari tanah Arab. Dari interaksi itulah ia tertarik pada Islam, hingga menjadi mu'alaf dan menikahi Farhana, anak seorang saudagar kaya. Mereka lantas berangkat ke Mekah untuk beribadah haji, dan Bratalegawa berganti nama menjadi Haji Baharudin Al-Jawi. Namun, ia lebih dikenal dengan sebutan Haji Purwa, lantaran merupakan orang Galuh yang pertama kali menjalankan ibadah haji. Dalam bahasa Sunda, Purwa berarti awal mula. Ia kemudian mengajak saudara kandungnya dan kalangan istana untuk masuk Islam. Namun, karena pengaruh Hindu di kala itu masih kuat, ajakan tersebut bertepuk sebelah tangan. Haji Purwa memilih meninggalkan Galuh dan menetap di Caruban Girang, wilayah Cirebon. Dari sinilah salah satunya Islam menyebar di Jawa Barat. Selain Cirebon, tulis Nina Halubis dalam penyebaran Islam di Jawa Barat tidak dapat dilepaskan dari daerah Banten dan Sunda Kelapa. Ketiga daerah tersebut menjadi sentral setting spasial masuk dan berkembangnya Islam di Jawa Barat pada masa-masa awal. Haji Purwa punya andil besar dalam membangun fondasi penyebaran Islam di Cirebon. Ia berhasil membuat simpul-simpul komunitas Muslim, sehingga Cirebon menjadi pusat penyebaran Islam di Kerajaan Galuh dan Sunda. Selain Haji Purwa, ada 2 tokoh lain yang berjasa dalam penyebaran Islam di Jawa Barat pada masa-masa awal. Mereka ada Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro, Muslim dari Campak, dan Syekh Datu Kahfi, seorang Muslim berkebangsaan Arab yang datang ke Tatar Sunda sebagai utusan Raja Parsi. Namun, seperti yang ditulis Nina Halubis dan kawan-kawan, ketiga tokoh tersebut tidak menjadi pelaku langsung tersebarnya agama Islam ke seluruh wilayah di Jawa Barat. Mereka lebih berperan sebagai peletak dasar agama Islam di Cirebon. Adapun tersebarnya agama Islam ke seluruh daerah di Tatar Sunda lebih berkait dengan 2 sosok bernama Syarif Hidayat dan Fathahillah. Setelah menimba ilmu kepada banyak guru, Syarif Hidayat yang lahir di Mekah pada tahun 1448 Masehi diberi tugas oleh Syekh Rahmat atau Sunan Ngampel untuk menjadi guru agama dan menyebarkan Islam di Cirebon. Setelah tiba di Cirebon pada 1470 Masehi, ia yang diberi gelar Maulana Jati atau Syekh Jati langsung melaksanakan titah gurunya. Bukan hanya di Cirebon, Syarif Hidayat yang juga dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati berkeliling ke seluruh tanah Sunda untuk menyebarkan agama Islam. Dalam carita Purwaka Caruban Nagari disebutkan, daerah-daerah di Jawa Barat yang diislamkan oleh Sunan Gunung Jati adalah Cirebon, Banten, Kuningan, Sindangkasih, Talaga, Luragung, Ukur, Cibalagung, Kluntung, Bantar, Pagadingan, Indralaya, Batulayang, dan Imbanganten. Adapun daerah Priangan Selatan diislamkan oleh Haji Abdullah Iman, uaknya Sunan Gunung Jati.
Selain Syarif Hidayat, tokoh lain yang juga berjasa dalam penyebaran agama Islam di tanah Sunda adalah Falatehan atau Fadilahan atau Fatahillah yang lahir di Pasai, Sumatera tahun 1490 Masehi. Setelah tinggal di Mekah selama 3 tahun untuk mendalami ilmu agama, ia berencana pulang ke Pasai. Namun setelah tahu kalau tanah kelahirannya dikuasai oleh Portugis, ia mengalihkan perjalanannya ke Demak. Oleh Sultan Demak, Fatahillah ditugaskan menyebarkan agama Islam di daerah Banten. Kedatangannya di sana mendapat sambutan baik dari penguasa setempat, sehingga pemimpin Banten masuk Islam.